Oke, dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, kita mulai aja. Yang presentasi pertama itu kelompok yang LSTM, Recurrent Neural Network. Oke, boleh dimulai. Oke, Pak. Saya dari kelompok 5, Pak. Tentang NYSE. Perwakilan. Saya mau izin presentasi. Silakan. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sudah terlihat? Ya, udah. Ya, Arifin Nugroho, lalu Sabar Sautomo, dan Ikhwanul Hakim akan mempresentasikan tentang dataset NYSE, stok, lalu kita akan proses dengan LSTM. Jadi berusaha memprediksi saham. Jadi intronya adalah kita mencoba untuk bereksperimen untuk memprediksi nilai saham ke depan dari dataset ini. Dataset ini adalah kumpulan historical data dari 2010 sampai 2016 dan isinya itu semua saham yang ada di New York Stock Exchange. Datasetnya diambil dari Kaggle, ini adalah linknya. Lalu dalam permodelannya ini kita akan menggunakan deep learning, yaitu dengan metode LSTM, dan juga kita untuk eksperimennya ini kita menggunakan toolsnya Python. Di platformnya kita menggunakan pakai Google, ya. Karena ada kendala di kompatibilitas, kita menggunakan Keras dan TensorFlow, jadi kalau menggunakan komputer masing-masing sering ada kendala, jadi kami menggunakan Google Colab. Terus yang menjadi tujuan dari proyek kami sebenarnya adalah mencoba memaksimalkan atau melakukan eksperimen di LSTM-nya ini, terutama di hyperparameternya, apa saja yang bisa dilakukan dan melihat hasil dari prediksinya. Tentu saja juga ini di atau matriks ukuran yang kita gunakan adalah kalau dari TensorFlow Kerasnya itu kita menggunakan MSE, tapi kita ubah menjadi RMSE seperti itu. Jadi ini hasilnya ini adalah kita menggunakan beberapa parameter standar di sini, yaitu evok-nya 10 dan juga 5 sebenarnya berdasarkan dari literatur dan juga sebagai standar dasar kita mengambil pengujian ke depannya gitu. Jadi kita mulai dari 10 atau dari 5 dan seterusnya. Jadi pertama kita mau menjelaskan tentang datasetnya, lalu juga modelnya bagaimana nanti dari LSTM-nya, lalu kita tren dan tesnya bagaimana, visualisasi dan hasilnya adalah future prediksinya bagaimana. Dari datasetnya itu terdiri dari beberapa atribut, yaitu tanggal, simbol, open, high, low, close, dan volume. Yang ini adalah datasetnya bertipe time series, jadi semuanya berurutan. Jadi yang kita pakai di sini atau labelnya hanya kita menggunakan close saja. Ya, karena datanya sudah berurut, jadi kita hanya mengambil data close-nya aja, yaitu harga penutupan saham pada hari yang di tanggal itu. Nah, ini adalah deskripsi dari datanya. Ya, jumlah datanya itu kalau seluruhnya itu sekitar 851.264 baris. Ya, tapi ini semua adalah gabungan dari seluruh saham. Jadi ini adalah 7 tahun, ya datanya seperti itu. Nah, ini adalah
step by step-nya kita melakukan permodelannya, yaitu pertama kita import dataset dan library, lalu kita menggunakan pre-processing, yaitu mengindeks, yaitu tadi memilih labelnya, lalu kita scaling juga, nanti dijabarkan scalingnya dengan metode apa, lalu kita split datanya untuk tes dan training dan testing. Lalu kita juga men-setting atau membuat networking-nya, nanti dijelaskan juga detailnya, lalu kita fitting dari network proses tadi, modeling tadi ke testingnya dan juga mengeluarkan hasilnya. Nah, ini adalah stepnya kita mengambil datasetnya. Di sini kita mencuplikan sedikit urutan datanya di baris awal, yaitu simbolnya seperti ini. Lalu ada open, close, low, dan seterusnya. Ini kita pakai hanya yang close. Lalu karena ini adalah pengujian saham, jadi kita atau kami menentukan dulu saham mana yang mau diprediksi. Jadi kita pisahkan sahamnya seperti ini. Kita dalam sampel ini adalah kita memilih saham dengan simbol A. Jadi simbol A, saya kurang tahu simbol A itu perusahaannya apa. Nah, ini adalah saham. Semua kalau kita nanti cetak atau kita ini adalah semua saham yang dari simbol A ini. Seperti itu. Nah, ini lalu kita melakukan indexing, yaitu kita memilih close sebagai yang kita ujikan nanti. Lalu juga kita plot juga datanya seperti apa bentuknya dari saham A ini, ya. Terus setelah itu kita melakukan indeks, setelah itu kita melakukan scaling, yaitu kita menggunakan max scaler. Menurut literatur ini adalah scaling yang tidak merubah struktur datanya karena sensitif sekali. Menurut literatur yang saya baca bahwa time series ini struktur datanya sensitif, jadi sebaik mungkin dijaga bentuknya gitu, distribusinya. Dan ini juga bisa diuji juga sih sebenarnya, tapi kita dalam hal ini kita menggunakan max scaler. Lalu kita split datanya menjadi 75% training, lalu sisanya 25% sebagai testing. Ya. Ya, lalu setelah itu kita reset. Ini ada beberapa step yang kita memilihnya dengan satu step saja untuk di networking. Ini adalah library untuk back-end-nya. Kita menggunakan Keras untuk LSTM-nya. Lalu ini adalah networking-nya yang kita setel. Kita menggunakan 4 layer dan 1 layer output. 4 layernya ini terdiri dari neuronnya kita setel semua menjadi 50. Lalu kita juga return sequence-nya kita set jadi true. Lalu input step-nya kita 1 dan step size-nya tadi kan di awal itu kita setel jadi 1. Dan kita juga menggabungkan dengan teknik metode dropout, ya, dengan nilai 0,2. Ini adalah menurut literatur yang kami baca, dan juga contoh-contoh yang beberapa code yang kita ambil dari beberapa sumber ini. Dropout bisa digunakan untuk mengurangi overfitting, seperti itu. Jadi kita coba terapkan di sini, semuanya kita masukkan di setiap layernya. Yang 4 layer itu kita masukkan dropout untuk memboboti agar tidak terlalu overfitting. Seperti itu. Lalu di sini mungkin itunya agak tidak terlihat, nanti kita bisa lihat di codingnya. Lalu kita ini metriknya kita menggunakan square error, lalu optimizernya defaultnya kita awal kita coba pakai Adam. Nanti kita coba juga dengan Scottish gradient descent dan juga ada gradient sebagai komparasi seperti itu. Lalu defaultnya kita pakai 10 epochnya, lalu batch size-nya kita coba 5 seperti itu. Setelah kita running, ya ini adalah kita konversi dari yang tadi itu menjadi scalingnya kita balikkan lagi. Tadi kan kita scaling itu kan mengubah nilainya menjadi antara 0 dan 1. Tujuannya adalah untuk meringankan komputasi juga sekaligus agar
hasilnya bisa lebih baik, itu menurut literatur yang saya baca. Lalu atau kami baca, terus kita ubah yang tadinya dia itu nilainya adalah mean square error, kita ubah menjadi RMSE seperti itu dengan maths lalu square itu. Jadi kita dapat ini adalah RMSE-nya. Nah, setelah itu kita modeling atau kita plotting agar bisa terlihat antara grafik yang awalnya seperti ini adalah dasarnya atau dari alur sahamnya, lalu kita gabungkan dengan yang training. Yang training adalah yang merah, ini adalah hasil trainingnya, sedangkan yang testing adalah yang biru. Semakin dekat dengan yang hijau, semakin akurasinya semakin bagus, seperti itu. Lalu, ya ini juga kita masukkan beberapa perhitungan untuk mendeteksi hari atau besoknya gitu. Jadi dari saham yang kemarin berapa, lalu besoknya berapa. Ini prediksinya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa eksperimen yang kami coba dengan men-setting hyperparameter yang ada pada LSTM tadi. Jadi yang pertama ada optimizer. Optimizer ini adalah biasanya menggunakan gradient descent dan seterusnya. Ini adalah SGD yang paling standar, Stochastic gradient descent. Kita coba dengan epochnya 5, batchnya berapa, lalu kita lihat hasilnya dari beberapa eksperimen ini. Mungkin kita lihat ke visualisasinya aja. Di optimizer gradient descent SGD ini ternyata dia fail untuk mendeteksi flow dari saham. Sedangkan ada grad ini bagus sekali, tapi entah apakah ini terlalu overfitting. Lalu yang berikutnya adalah Adam, yang menggunakan Adam tampak seperti natural, tapi ini kurang kelihatan. Mungkin di ujung-ujung terakhir deteksi untuk jumlah saham, prediksi sahamnya, learningnya menurun. Jadi kalau di sini di ada grad kita bisa lihat di akhir-akhirnya dia semakin bagus, kalau ini di akhir-akhirnya semakin berkurang. Ini saya lupa pindahin. Dan juga kita coba juga selain dari optimization-nya, kita juga dengan epoch-nya, lalu kita bahas size-nya, kita bandingkan. Sebenarnya banyak screenshot-nya yang kami buat, cuman kami hanya menampilkan beberapa yang signifikan saja. Ini seperti ini adalah epoch 1 dan batch 5 dari Adam, dan ini juga apa pengaruhnya kalau kita naikkan satu persatu. Ini seperti ini. Ternyata dari 1 dan 2 bisa berpengaruh di epochnya ini. Jadi satu poin pun bisa berpengaruh gitu. Jadi mesti dilakukan observasi agar bisa melihat hasil yang baik dari tuning hyperparameter ini. Ini juga kita coba lagi pelan-pelan. Yang tadi ini seperti itu. Ini sudah mulai baik seperti ini standarnya. Nah, ini juga kita coba sedikit naikkan dengan drastis, yaitu menggunakan epochnya 100 untuk Adam dan ada grad optimizernya. Jadi dengan epoch 100 kita lihat di sini semakin learning rate-nya semakin di perakhir itu semakin kurang bagus. Lalu kalau menggunakan ada grad, walaupun ada penurunan tapi masih dalam range yang lumayan baik. Nah, berikutnya juga kita coba dengan nilai saham yang sedikit. Jadi dalam dataset yang 800.000 itu tidak semua saham jumlahnya sama. Jadi ada saham yang jumlahnya cuma 900, ada yang cuma 300 dan seterusnya. Kalau yang tadi A itu adalah ukuran yang standar sekitar 1.700-an data. Kalau ini kita coba performance dengan LSTM dengan dataset yang hanya 300. Ternyata terlihat bahwa jalur prediksinya ini dari training dan testing sangat jauh sekali seperti itu. Nah, kita coba juga tuning bagaimana hasilnya kalau kita coba menggunakan 2 layer. Nah, ini karena saya sampelnya cuma 1 karena
kita coba beberapa kurang kompatibilitas, kurang paham juga, jadi mengatur layer tidak semudah yang saya bayangkan atau kita bayangkan. Jadi ini adalah yang kita coba menggunakan Epoch 10 dan batch-nya 16. Gitu. Ya, kita juga penasaran apakah menggunakan WK juga bisa menemukan hasil yang mirip gitu. Jadi ini hanya sebagai referensi. Jadi penelitian kami utama memang menggunakan Python, tapi ini adalah referensi saja. Kita bagaimana menggunakan forecasting dengan WK. Hasilnya lumayan baik sih. Dari kami segitu aja, Pak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Sebutkan nama kalau ada. Izin tanya Pak Arifin, itu prediksinya berarti cuma 1 hari ke depan aja ya berarti? Iya, dalam model yang kami buat hanya 1 hari. Bisa di Nama Didi Mantoyo, Pak. Kenapa? Nggak jelas. Iya, jadi itu kami buat hanya 1 hari setelahnya gitu. Kita bisa setel sih sebenarnya, tapi permintaannya memang 1 hari sih, yang saya ingat. Itu. Jadi apa pertanyaannya Mas tadi? Siapa tadi namanya? Tadi Ricky, Pak. Ricky. Kayaknya ke disconnect, Pak. Oke. Izin Pak Arifin, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Nur Hafid dari kelompok 3. Mohon dijelaskan lagi Pak, tadi terus terang saya nggak begitu nangkep, karena kan harga tadi kan saham ya, saham itu kan nggak satu ya maksudnya. Kemudian kan misalkan dari indeks harga saham dari stock exchange New York itu, misalkan ada 1.000 perusahaan yang listing gitu. Nah, itu tadi di hasil perhitungan itu Kak, itu apa artinya satu titik di itu rata-rata nilai saham gabungan atau per saham gitu Pak Arif ini? Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa sahamnya ada banyak, jadi untuk melakukan komputasi dan prediksinya kita memisah sahamnya per saham gitu. Misalnya kayak sahamnya Microsoft, jadi kita hanya memprediksi sahamnya Microsoft, dan itu kita hanya prediksi satu titik poin di depannya gitu, hari ke depannya. Oh, dari grafiknya itu. Berarti yang tadi untuk saham siapa tuh Pak? Saham A itu saya kurang tahu juga siapa. Menambahkan aja Pak Nurafid, itu kan dari dataset yang ada itu terdiri dari beberapa simbol saham. Ada A, ada WF, apa itu ya? Itu yang kita lakukan eksperimen dengan memfilter saham dengan simbol A. Iya. Jadi pemodelan yang kita buat itu sesuai dengan saham yang telah kita filter dengan simbol A, kemudian kita memprediksi dari hasil model yang kita buat dengan LSTM tadi untuk next day harga saham sesuai dengan atribut close yang kita pilih. Jadi kan ada beberapa atribut tuh. Kita mencoba atribut close yang kita prediksi. Bisa saja kita memprediksi untuk atribut open, atribut volume gitu ya. Tapi yang kita prediksi adalah atribut close-nya dari saham yang telah kita filter dengan logo A gitu. Begitu Pak Nurafid. Ya, itu tambahan dari tim saya. Saham individu aja gitu ya? Iya. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Masih ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada lagi? Oke.
satu lagi sih belum dijawab ya, yang soal yang momentum atau mean reversion strategisnya belum ada ya. Kita masih kurang paham tuh Pak, maksudnya momentumnya itu maksudnya oh iya iya. Iya belum Pak. Iya belum Pak, belum. Ketinggalan Pak. Nah, itu kayak apaannya lah, kalau pas lagi naik atau pas lagi turun gitulah. Tapi ya kalian carilah. Ya itu mungkin tambahan kalau masih sempat dikerjakan untuk nanti laporan akhirnya. Oke, pertanyaannya dari saya pertama, kenapa sekalian memakai LSTM? Kita coba baca literatur Pak, karena kita juga masih belum paham tentang dataset ini, jadi kita baca cari literatur yang bisa memprediksi saham seperti itu. Dan dari beberapa literatur yang kita baca dan juga sampel-sampel yang kita baca, TM ini selain juga metode yang deep learning gitu, kita mau eksplorasi gitu Pak, sebenarnya eksplorasi dengan STM seperti itu Pak, dari sumber-sumber yang ada gitu Pak. Jadi cuma karena pengen explore doang? Iya. Di samping itu juga kita ini Pak meng-compare dengan eksperimen pakai WK juga. Nah, ternyata ada beberapa nilai RMSE atau prediksinya tidak jauh beda dengan eksperimen yang kita coba dengan LSTM itu Pak. Iya. Berapa bedanya? Kalau pakai SVM tadi, apa tadi yang dicoba? SVM sama apa di WK? Ada 3 tadi, Rivin, yang linear regression, SVM regression, sama apa itu? Itu kan seberapa beda performance-nya RMSE-nya? Saya soalnya nggak bisa baca sangat kecil. Ya, itu ada. Sebentar Pak, saya cek ininya. Saya share lagi aja Pak. Oh ya, share lagi biar. Ya, kelihatan Pak. Ya. Ya, ini kita coba dengan 0,5. Iya. Ini dengan linear regression. 0,59 dengan tadi, linear regression. LSTM berapa? 0,6 berapa gitu. Berarti masih lebih bagus linear regression berarti. Ininya yang naik. Ya, SPM juga ada 0,5. Iya. Kan berarti lebih bagus. Ya, kita kan coba. Ada yang lebih bagus sih Pak di beberapa meter yang kita parameter yang kita tuning ini Pak, menggunakan ini Pak. Iya. 0,5an itu ini kan masih gede nih. 0,6 iya. Ini kita eksperimennya berbagai approach yang kita masukkan. Iya, saya ngerti maksud saya. Ternyata metode yang lebih simple masih lebih bagus kan. Sementara kalau kalian pakai LSTM kan udah komputasinya lebih besar, nggak lebih bagus juga kan. Kecuali kalian punya argumen yang menunjukkan, maksudnya ya pertanyaan orang awam ini misalnya lah, ya saya mending pakai yang simple, toh lebih bagus, lebih ringan, kan kayak nggak ngapain pakai yang susah-susah gitu. Saya kan memang nggak nyebutin metode. Maksud saya kan kalian memutuskan untuk menampilkan LSTM. Tentu argumennya adalah mestinya yang itu lebih bagus makanya ditampilkan. Tapi kan enggak juga ternyata. Jadi kira-kira kenapa LSTM lebih jelek? Sementara kalau kalian bilang tadi di paper bilang ya kan kalian bilang argumennya di paper lebih banyak yang sekarang itu pakai itu. Sekarang kalau ternyata dia udah lebih jelek RMSE-nya ya, mean square error-nya. Tentu kalau saya tanya kira-kira kenapa itu dia udah lebih kompleks, kenapa jadi malah lebih jelek? Kira-kira argumennya apa? Mungkin ini Pak dari eksperimen yang kita coba lakukan,
pemasukan hyperparameter dari LSTM-nya itu kita belum menemukan nilai yang pas, Pak. Kita coba yang tadi kan dengan EPOD 10, batch 5. Mungkin bisa jadi ada beberapa hyperparameter lain yang kiranya hasilnya lebih baik dari yang kita coba eksperimen dengan WK gitu. Sejauh ini kita belum menemukan itu, Pak. Tapi kita tetap mengeksplor dari eksperimen, barangkali ada hasil yang lebih baik gitu. Nanti di lapangan kita akan coba eksplor, Pak. Itu bagaimana kalian menentukan arsitekturnya? Arsitektur LSTM itu, Pak, ya? Iya. Kita kan coba baca-baca literatur nih, Pak, dari beberapa paper sesuai dengan referensi yang sebelum di awal presentasi itu ada beberapa literatur yang membahas tentang STM. Nah, di situ ada beberapa yang coba kita baca, kita bisa mengoptimalisasi hasil dengan memasukkan parameter yang sesuai gitu. Iya, iya. Kalian mencontoh langsung arsitekturnya yang itu gimana? Ya, mengadopsi untuk awal ya Pak, untuk awal kita coba samain dulu, lalu kita coba modifikasi, apakah memberikan hasil yang berbeda gitu Pak. Hasilnya bagaimana? Awalnya kan tadinya kita pakai 4, kita coba 2 networknya dan seterusnya gitu. Mana lebih bagus, yang 4 atau yang 2? Untuk beberapa dataset, karena datasetnya ada banyak, untuk yang sedikit lebih bagus yang sedikit kecil Pak, 2. Kenapa itu kira-kira? Mungkin karena datanya diprosesnya tidak terlalu kompleks gitu Pak. Maksudnya gimana itu? Maksudnya tidak terlalu kompleks ini? Dengan jumlah data yang tidak begitu banyak, mungkin kita bisa menyesuaikan dari jumlah parameter yang kita eksperimen masukkan. Misal dengan EPOD tadi 2, dengan membagi batch berapa gitu, 5, EPOD 10, batch 5 gitu. Jadi kita coba nyari bagaimana mengoptimalisasi nilai dari mean square error-nya semakin kecil. Jadi kira-kira bagaimana? Setelah kalian mencoba banyak, seperti kalian bilang mencoba banyak, kira-kira arahnya apa yang kalian akan lakukan untuk meningkatkan performance-nya? Strateginya apa kira-kira? Sebenarnya kita juga minta arahan juga sih Pak, dari eksperimen yang sudah kita lakukan, mungkin ada parameter lain yang kiranya bisa meningkatkan optimalisasi. Sekarang udah nggak waktunya minta arahan itu sebelum presentasi. Ini kan saya yang menguji, jadi saya ngetes. Minta arahannya harusnya kemarin, jangan sekarang. Iya Pak, kalau dari tadi hasil eksperimen, kita arahnya kemungkinan kita bisa menyetel jumlah networknya Pak. Maksudnya jumlah networknya apanya nih? Kedalamannya atau gimana? Atau jumlah layernya Pak, layernya. Tapi tadi kamu bilang untuk yang apa? 2 lebih bagus dari 4. Dengan jumlah itu jumlah banyak. Kita belum coba menggunakan 5 atau ke atas lagi gitu Pak. Belum. Jadi mungkin bisa jadi 2 lebih bagus, tapi 5 juga lebih bagus dari 4 gitu. Iya, kemungkinan gitu Pak. Kenapa bisa begitu? Kita kurang paham juga Pak. Kalau 3 udah dicoba 3? Belum Pak. Berarti karena 2. Error Pak. Kodenya error. Kok iya, bisa? Jadi bisa nyoba 2, bisa nyoba 4, kenapa nggak bisa nyoba 3?
Iya, saya juga bingung kalau jadi di dokumentasi kerasnya itu ada beberapa yang perlu disesuaikan dengan matriks datanya. Saya masih belum paham juga, Pak. Jadi dari kerasnya, jadi masih belajar, Pak. Oh, Iya. oke. LSTM itu gimana sih? Apa sih bedanya LSTM dengan arsitektur kayak CNN atau MLP? Apa bedanya LSTM? Sepengetahuan kami Pak dari beberapa literatur, dia itu arsitekturnya itu dia akan menyimpan beberapa input. Apa? Ulangi? Nggak, tadi agak kepotong suaranya. Menyimpan dari beberapa literatur yang kita coba baca, LSTM dia lumayan dengan prediksi data series, memprediksi data time series lumayan baik, karena dari literatur itu kita coba baca bahwa LSTM itu dia akan menyimpan berapa teks yang masuk. Tapi kan kalian nggak pakai teks. Nggak, maksudnya inputan yang masuk, yang nanti dari beberapa inputan, nanti di situ ada layer yang hidden layer di tengah itu, nanti dia akan menerima beberapa inputan yang akan disimpan dalam arsitekturnya itu, kemudian akan menyimpan input yang dengan akurasi yang lumayan gitu. Maksudnya gimana tuh menyimpan? Emang kenapa ya? Emang CNN nggak nyimpan? Ya maksudnya itu kan salah satu arsitektur dari neural network, Pak. Iya, kan kamu bilang dia menyimpan inputan. Maksudnya bagaimana menyimpan inputan? Emang CNN nggak menyimpan inputan atau gimana? Kok bisa LSTM menyimpan inputan? Apa yang biasa itu tidak menyimpan inputan atau gimana maksudnya? Ya, sesuai Pak. Maksudnya menyimpan itu apa ini? Dari ininya yang kita baca kan long short term memory, dia itu kan menyimpan dari beberapa memori dalam memorinya itu. Iya, tapi kan LSTM nggak ada memori sebenarnya. Maksudnya dia kan arsitektur biasa kan? Arsitektur. Ya kayak MLP. Apa yang membedakan arsitekturnya sehingga dia kamu bilang menyimpan inputan itu? Yaitu Pak, dari literatur yang kita baca, dia salah satu arsitektur dari neural network. Iya, jangan mengulang hal-hal yang sama. Saya udah tahu itu arsitektur neural network. Yang saya tanya, apa bedanya dengan yang lain? Dengan multilayer perceptron apa bedanya? Dengan CNN apa bedanya? Kira-kira apa yang membedakan itu? Karena sebenarnya kan kalau kalian beneran membaca literatur kan berarti ada hubungannya dengan kemampuannya LSTM itu dengan kemampuan dia memprediksi time series. Nah, pertanyaannya kemampuan yang bagaimana rupanya di LSTM yang membuat dia bagus untuk time series? Nah, ini yang belum kita baca lebih dalam lagi Pak, untuk pembanding dengan algoritma yang lain. Sejauh ini saya nggak suruh kalian membandingkan, saya hanya begini loh, kan kalian mencoba satu arsitektur, tentu argumennya kalian merasa ini bagus. Nah, kenapa bagus ya? Nah, itu yang saya tanya, kenapa menurut kalian itu bagus? Emang ada apa di arsitekturnya yang membuat dia bagus untuk tipe data yang kalian kerjakan? Kalian kan time series. Ya, iya Pak. Jadi kalian bilang argumennya LSTM cocok dengan time series. Walaupun hasil eksperimen kalian tidak terlalu menunjukkan itu, karena ternyata yang dengan yang lebih simpel lebih bagus RMS-nya. Tapi oke lah, itu kita kesampingkan dulu. Nah, kalian berargumen ini lebih bagus untuk time series. Kenapa bisa LSTM lebih bagus di time series? Emang apa bedanya dengan CNN atau MLP biasa? Apa yang membuat dia lebih bagus di time series?
mungkin dari keunggulan itu Pak, kita bisa mengoptimalisasikan dengan memasukkan beberapa hyperparameter gitu yang bikin kita tertarik di situ, tertantang untuk bereksperimen bagaimana supaya mengoptimalkan model yang kita coba, memasukkan beberapa hyperparameter yang ada di LSTM itu yang sebenarnya yang buat kita tertantang di situ Pak. Sama aja kan parameternya di LSTM sama dengan yang lain, berapa hidden layer-nya sama aja kan, berapa node-nya sama-sama aja, ya kan? Kalau parameter yang harus kalian masukkan kan hampir sama mestinya. Kalian masukin juga pas training berapa batch size-nya. Intinya begini, kalau kalian ganti LSTM itu dengan arsitektur lain, ya running juga dengan parameter yang kalian masukkan itu. Dengan data yang sama ya, pasti keluar hasilnya. Iya Pak. Nah, jadi bukan masalah parameternya apa. Arsitekturnya yang berbeda. Nah, arsitekturnya apanya bedanya? Itu yang saya tanya. Sehingga arsitektur itu cocok untuk tipe data time series. Sebenarnya tadi kalian udah agak benar sedikit soal menyimpan memori itu. Nah, cuman kalian nggak tahu aja bagaimana rupanya LSTM bisa menyimpan memori. Kan dia memang sama aja node seperti biasa. Ya kan ya? Bagaimana? Apa bedanya dia rupanya arsitekturnya sehingga dia bisa seperti kata kalian. Karena ini pasti terjemahan yang kalian bacakan. Cuma terjemahan yang kalian tidak ngerti, tapi kalian omongkan. Bagaimana sih rupanya ceritanya LSTM itu menyimpan memori itu? Maksudnya gimana sih? Kan tidak ada memori sebenarnya di arsitekturnya. Bagaimana sebenarnya? Kalian paham nggak sebenarnya bagaimana dia men-training itu sebenarnya? Waktu kalian masukkan input. Inputnya kan cuman satu ya berarti ya? Ya Pak. Inputnya ya. Data close, attribute close dengan outputnya satu. Tapi satu yang akan diprediksi Pak. Atribut close. Bukan pas training. Iya. Nah, dia memetakan satu dan kan misalnya kan kalian inputnya tadi apa tadi kalian bilang closingnya ya, yang kalian closingnya. Terus yang kalian petakan apanya? Nilai apanya yang kalian petakan? Yang kita petakan itu dari saham berlogo A. Iya, Y-nya apa? Ya. X-nya apa, Y-nya apa? Yang kalian decoding tadi itu. Isinya X apa? Isinya Y apa? Kalian pernah penasaran pengen lihat nggak sebenarnya X itu isinya apa sih? Y itu isinya apa sih? X-nya, time-nya, Y-nya. Coba dilihat untuk X yang satu, Y yang satu, apa bedanya? Atau sama aja? X1, Y1, time. Time-nya, Y-nya prediksi. Bagaimana? X itu time-nya Pak, time hari. Nah, harinya. Y-nya itu hasil. Berarti feature-nya bukan closing-nya kan? Tadi kan bilang feature-nya yang diambil closing-nya. Feature-nya hasil Y-nya Pak. Y-nya apa? Hasil dari prediksinya. Feature closing. Ini kan untuk training saya tanyanya. Jadi X-nya adalah T-nya time dari datasetnya. Kemudian Y-nya hasil dari features ini close-nya Pak. Bukan features berarti kan closing-nya, tapi labelnya. Label Pak. Label dari Ya udah, jadi gimana?
Oh ya, label training. Jadi LSTM emang gimana? Dia petakan hari pertama, sama aja kan mestinya semua CNN atau pakai MLP juga akan begitu. Kalian masukin hari pertama, keluarnya harga saham begini, hari kedua harga sahamnya segini, hari ketiga harga sahamnya segini, dan seterusnya. Terus yang membedakan dengan LSTM apa sebenarnya? Kenapa nggak pakai CNN aja biasa atau pakai MLP lebih gampang misalnya? Itu kalian harus punya begini, maksud saya ini sih cuma ini apalah pengalaman. Jadi kedepannya ketika kalian mencoba sesuatu, kalian sudah harus punya alasan mencoba sesuatu. Kalian kenal yang kalian coba gitu. Jadi bukan coba-coba aja karena ada codingnya itu kayaknya gampang dipakai aja. It's okay pakai punya orang, tapi yang lebih penting itu kalian paham kok bagus ya LSTM atau kok jelek ya. Jadi kalian bisa punya alasan untuk pakai apa yang kira-kira lebih bagus atau pakai apa yang kira-kira lebih jelek. Siapa? Jadi Baik. begitu maksudnya. Jadi kalian harus belajar karena kalian yang nulis judulnya ada LSTM. Tentu pertanyaan pertama emang LSTM itu bedanya apa? Itu belum lagi saya tanya dengan RNN. Karena LSTM itu kan varian dari RNN. Ya, Pak. Kira-kira membedakan RNN dengan LSTM apa bedanya? Jadi harus tahu apa bedanya karena kalian pakai. Ya, Pak. Oke. Min max scalar itu gimana sih cara kerjanya, perhitungannya? Apa tujuannya? Bagaimana dia membuat supaya outputnya 0 ya? Outputnya range antara 0 dan 1. Kan banyak normalisasi yang menghasilkan hal yang seperti itu. Min max scalar ngapain? Diapain? Kalau kalian binormalisasi itu juga pasti akan keluar range antara 0 dan 1 itu. Jadi min max scalar itu ngapain? Ya kalau dicari sekarang ya berarti kalian belum lihat, padahal kalian kerjakan. Kan kemarin itu saya bilang setiap yang kalian kerjakan kalian udah harus tahu itu ngapain. Oke. Nah ini Pak, jadi ya udah telat berarti kan kalian baru lihat sekarang. Min max scalar mah di Google aja juga keluar min max scalar ngapain. Iya Pak. Tapi maksudnya kalian masih belum terbentuk mental bahwa semua yang kalian kerjakan kalian tahu ngerjain apa ini. Min max scalar itu bukan cuma sekedar dibilang oh dia membuat range 0 dan 1. Gimana sih bikin range 0 dan 1 dan apa sih bedanya dengan normalisasi yang biasa yang juga bisa bikin datanya antara 0 dan 1? Ya, Pak. Banyak normalisasi yang bikin range datanya antara 0 dan 1. Jadi oke lah. Jadi itu aja mungkin dari saya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, itu aja dari saya. Jadi yang berikutnya terima kasih untuk presentasinya. Kalian sebenarnya sudah lumayan. Jadi kalian sudah sedikit menunjukkan ada curiosity-nya. Cuman basicnya malah yang kelupaan. Ya, akan diperbaiki lagi, Pak. Siap. Basicnya jangan pernah sampai lupa basicnya. Oke, jadi berikutnya itu yang kelompok 6. Yang Baik, Pak. prediksi COVID. Ada di sini atau harus saya posting di? Ada, Pak. Oke lah, yang kelompok 6 yang prediksi COVID. Oke, makasih ya. Baik, Pak. Nah, yang berikutnya lah, silakan. Sebentar, Pak.
Izin Pak, apakah kelihatan Pak? Kelihatan. Baik, izin apakah langsung dimulai atau gimana Pak? Ya, silakan dimulai aja. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kami akan mencoba melakukan percobaan prediksi terhadap pandemi COVID-19 di Korea Selatan. Kelompok kami ada saya, Ricky Risnantoyo, ada Pak Ratino dan Pak Yogi. Latar belakangnya di sini kasus pertama COVID Korea Selatan itu diumumkan pada tanggal 20 Januari 2020 dan jumlah kasus positif semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Data yang kami himpun adalah data sampai tanggal 30 Juni 2020. Nah, di pemodelan kasus COVID-19 di Korea Selatan menggunakan metode machine learning itu akan dilakukan prediksi terhadap rentang waktu ke depannya, 1 hari ke depan, 3 hari ke depan, 7 hari sampai 10 hari ke depan. Dataset yang ada di Kaggle saat ini menggunakan atribut waktu time sehingga menggunakan metode time series forecasting untuk meramal kasus COVID-19 yang akan terjadi di Korea Selatan. Studi literatur yang kami pakai, kami menggunakan beberapa algoritma untuk melakukan prediksi COVID-19 di Korea Selatan, yaitu menggunakan multi-layer perceptron, lalu menggunakan SVM dengan kernel RDF, dan menggunakan di sini ada paper terkait pandemic trend using whole winter exponential smoothing di Cina. Jadi dia melakukan prediksi terhadap COVID-19 di Cina menggunakan algoritma whole winter exponential smoothing. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah kami ingin memberikan data analitik terhadap daerah yang terdampak COVID di Korea Selatan, lalu memberikan sistem prediksi tingkat akumulasi pasien 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, hingga 7 hari ke depan. Lalu seperti yang tadi dijelaskan bahwa kami menggunakan algoritma multi-layer perceptron, linear regression untuk perbandingan dari sisi regresi seperti apa, linear regresi untuk forecastingnya, lalu menggunakan support vector machine dan whole winter exponential smoothing. Untuk datasetnya terdiri dari Kaggle ini, sumbernya dari Kaggle dari Kim Ji-ho, terdiri atas 12 dataset, antara lain case.csv, patient info, patient route, policy, region, search trending, self-floating, time age, time gender, time province, sama weather. Yang kami gunakan untuk penelitian ini menggunakan dataset patient route, time, sama time province saja. Ini dataset yang kami gunakan. Mohon izin Pak Hilman, tools yang kami gunakan menggunakan Python dan WK. Untuk data analitiknya menggunakan Python, lalu untuk forecastingnya menggunakan WK. Ini untuk dataset, datanya yang digunakan yaitu time province, dan patient route. Di sini time-nya sampai dengan tanggal 30 Juni. Ada sekitar 163 data, lalu ada time province, jadi dia di Korea itu terdapat 17 provinsi, dan di dalam satu provinsi terdapat beberapa kota. Di sini juga ada informasi mengenai patient route yang akan digunakan untuk menentukan data analitik untuk jumlah pasien di kota nantinya. Lalu ini data analitik pasien positif COVID per hari di Korea Selatan. Di sini kami mengambil dari tanggal 20 Januari sampai 30 Juni 2020. Pasien positif COVID-19 tertinggi pada tanggal 29 Februari sebanyak
813 kasus baru, lalu menurun seiring dengan perjalanan waktu. Untuk jumlah total kasus positif corona per tanggal 30 Juni di Korea Selatan adalah berjumlah 12.800 orang. Lalu jumlah yang sembuh untuk pasien positif yang sembuh corona pada tanggal 30 Juni adalah 11.537 orang. Ini akumulatif dari tanggal 20 Januari sampai 30 Juni. Lalu jumlah pasien yang meninggal dari tanggal 20 Januari sampai 30 Juni adalah 282 orang di Korea Selatan. Inilah tabel grafik perbandingan antara pasien yang positif, yang sembuh, dan yang meninggal. Lalu jumlah total pasien yang positif sebanyak 52% dan jumlah yang sembuh sebanyak 46,9% dan meninggal dari totalnya adalah 1,15%. Lalu kita masuk ke data analitik mengenai provinsi yang paling terdampak COVID-19 di Korea Selatan. Di sini kami mengambil data dari Time Province dengan hasil adalah provinsi paling terdampak adalah Provinsi Daegu. Dengan total positif di Daegu adalah sebesar 6.906 orang, lalu total sembuhnya terbesar itu di Daegu juga adalah 6.700 orang dan total meninggal terbesarnya juga di Daegu sebanyak 189 orang. Ini presentasi untuk provinsi yang terdampak COVID-19 di Korea Selatan. Untuk yang pasien positif jumlahnya 57%, 57,2, lalu di Seoul 10,9, Gyeongsangbuk ada di 11,5 dan seterusnya. Lalu untuk pasien sembuh juga persentasenya 60,9% di Daegu dan yang meninggal total dari 282 orang, 67%-nya ada di Daegu. Ini jumlah pasien terbesar, ini data analitik untuk pasien pada kota yang ada di Korea Selatan. Jumlah pasien terbesar berada di kota Junggu. Ini di kalau nggak salah di provinsinya Daegu juga sebanyak 633 pasien. Dan ini data analitik secara presentasi untuk jumlah yang pasien paling terdampak di suatu kota di Korea Selatan, yaitu ada di Junggu 6,08%, lalu di Gwanak-gu 5,1% dan seterusnya. Nah, untuk prediksi pasien COVID di Korea Selatan ini kami mengambil data untuk dimasukkan ke WK hanya dari tanggal 20 Januari sampai 20 Juni 2020. Lalu data dari tanggal 21 Juni sampai 30 Juni digunakan sebagai pengecekan terhadap algoritma yang akan digunakan untuk membuat sistem modeling. Kurang satu algoritma yaitu Holt Winters, yaitu jadi tadi ada algoritma yang digunakan dalam multilayer perceptron, linear regression, support vector machine dengan kernelnya kami menggunakan RBF dan polinomial, dan Holt Winters smoothing. Mohon izin Pak Hilman, kami tidak memasukkan hasil percobaan kami di WK, namun kami memberikan hasil yang setelah percobaan menurut kami ini yang paling baik dari sisi RNSE-nya, yaitu untuk multilayer perceptron kami menggunakan satu hidden layer dengan jumlah node-nya 11 di hidden layer-nya, lalu dengan RMSE-nya untuk hari pertama, untuk prediksi, dia melakukan prediksi hari pertama di 75,4887, lalu di hari ketiga 118,7181 dan hari ketujuh 346,4743. Lalu kami melakukan linear regression, tuning parameter di linear regression default dari WK untuk SVM
polinomial kami mencoba beberapa parameter, salah satunya adalah melakukan perubahan nilai C. Juga di RBF kami mencoba nilai gamanya dari 0,1, 1, 10, 100 sehingga mendapatkan hasil RMSE seperti di tabel. Untuk di Hot Winters kami melakukan beberapa tuning, salah satunya adalah seasonalnya. Jadi Hot Winters melihat secara seasonal atau seasonnya berulang tuh di berapa hari, kalau nggak salah saya baca, dan nilai alfa beta gamanya kami variasikan. Ini nilai alfa beta gamma untuk dinilai 0,5, dan untuk seasonalnya karena ini perubahan jadi tidak berulang, misalkan di hari keempat nilainya berubah, kasus positifnya mirip dengan hari pertama, tidak seperti itu. Jadi kami memasukkan nilai seasonalnya di Hot Winters 1 sehingga mendapatkan nilai RMS-nya 74,992. Dan ini untuk tabelnya, ulangi untuk grafiknya di perbandingan antar algoritma. Lalu kami juga melakukan prediksi pasien yang meninggal. Jadi kami melakukan prediksi untuk kasus yang positif, jumlah akumulatif kasus yang positif dan jumlah akumulatif prediksi pasien yang meninggal di Korea Selatan. Kami juga melakukan beberapa tuning parameter. Ini yang sebelah kiri ini adalah yang meninggal itu adalah data case yang realnya yang meninggal dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Lalu untuk hidden layer di multilayer acceptor dengan satu hidden layer jumlah node-nya 10. Kalau kita menggunakan auto, jumlahnya saya lihat ada 13 nodes di satu hidden layer, dan jumlah input node-nya itu ada sekitar 25 dan output-nya 1 itu tanggal. Jadi kalau di WK saya lihat dia akan melakukan nilai rata-rata dari jumlah input node dan output node untuk mendapatkan hidden layer-nya. Lalu untuk linear regression kami menggunakan parameter yang default. SVM polinomial kami menggunakan percobaan nilai C 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk SVM juga nilai C-nya kami lakukan variatif dari 1, 2, 3, 4, 5 dan jumlah dan nilai gamanya 0,1, 1, 10, dan 100. Dengan Hot Winters juga melakukan seasonalnya 1. Lalu untuk alfa beta gamanya kami juga melakukan variasi 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,5. Didapatkan untuk yang sebenarnya untuk yang sebelumnya yang kasus pasien positif di Korea Selatan ini, antara SVM polinomial dan MLP RMSE-nya sedikit agak mirip nilainya, tidak terlalu berbeda jauh. Untuk hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh itu cukup lumayan berbeda jauh nilai RMSE-nya. Lalu untuk yang prediksi pasien meninggal di sini yang memberikan RMSE terkecil adalah di SVM polinomial dengan hari pertama 1,3, hari ketiga 2,2, dan hari ketujuh adalah 3,2. Seperti itu. Nah ini kalau dilihat dari tabel bahwa untuk pasien positif COVID-19 dapatkan hasil algoritma MLP yang memberikan hasil lebih baik dibanding algoritma lain untuk menemukan kasus hingga
positifnya hampir dengan sampai dengan 10 hari ke depan. Lalu untuk pasien yang meninggal itu didapatkan algoritma SVM dengan kernel polinomial memberikan hasil lebih baik dibandingkan algoritma lainnya. Namun pernah saya baca salah satu literatur bahwa untuk kasus pandemik sebenarnya beberapa algoritma memberikan hasil yang mirip-mirip, namun memang RMSE-nya tidak berbeda jauh. Mungkin seperti itu, Pak Hilman dan teman-teman. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Ada? Halo? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Ada? Halo? Nggak ada? Boleh tanya, Pak? Ya, silakan. Sebutkan namanya ya, biar saya catat. Halo, masih Ya, halo. nyambung? Nyambung. Siapa tadi yang mau nanya tadi? Pak Sabar tadi, Pak. Oke, silakan Pak Sabar. Mana? Halo, ada. Lagi di daerah nih, Pak Sabar. Tadi Pak Sabar kayaknya Sorry, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Bisa lewat chat kan kalau kenapa? lanjut, Pak Sabar, lanjut Pak. Ya. Tes. Kedengaran? Iya, Pak. Ya. Dari eksperimen yang Pak Riki lakukan itu kan akan memprediksi berapa kasus COVID yang meninggal atau sembuh gitu ya, Pak. Yang positif dan meninggal. Positif dan meninggal. Sudah ada diklasifikasikan, ini kan ada atribut provinsi ya. Itu provinsi mana gitu ya? Itu di time province, Pak, dataset time province. Kami untuk prediksi menggunakan datasetnya yang time saja. Jadi di yang time series saja. Yang time aja. Jadi di time itu ada beberapa data atributnya, ada yang positif, yang sembuh, yang meninggal, yang melakukan testing dan waktu. Oh, yang time province enggak ya? Enggak, time province itu jumlah per provinsi gitu, Pak. Saya coba ini, Pak. Jadi untuk yang prediksinya kami menggunakan yang time saja, dataset yang time saja. Ini akumulatif ya per harinya, semakin meningkat dengan atributnya tes, negatif, positif, sembuh, dan meninggal gitu. Untuk yang tes berarti yang melakukan tes, yang negatif berarti yang setelah dilakukan tes habis itu dia negatif, yang positifnya dilakukan tes habis itu dia positif gitu, Pak. Lalu yang sembuh dan yang meninggal. Kalau yang time province itu tentu ada atribut waktu di situ, lalu ada provinsinya, ada 17 provinsi, yang confirm yang positif, yang rilis berarti yang sembuh, yang disease berarti yang meninggal. Ini jumlah akumulatif per provinsi di Korea gitu, Pak. Oh iya. Berarti yang time saja ya, time province enggak ya? Iya, enggak. Itu untuk data analitik yang untuk kasus untuk memberikan data analitik untuk yang tiap provinsi gitu, Pak. Berarti tinggal ditambahin
atribut yang dipilih ya. Kalau misalnya kita mau tahu provinsi mana yang dengan tingkat kesembuhan terbesar atau dengan tingkat positif negatifnya. Iya Pak. Pak, kalau di WK tuh kita harus men-set kayaknya nggak bisa langsung kayak di Python kan kita bisa ngambil data yang mana gitu, data yang 2754 berarti kan data yang dari Seoul, nah itu yang dikurangi 17 berarti kan data dia ketemu lagi data Seoul-nya gitu. Nah itu kalau di Python bisa satu persatu, tapi kalau di WK saya kita manual gitu Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Rigi. Iya, Mas Abah. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Pak, Nur Hafid, Pak. Rafid. Siapa tadi? Rafid. Nur Hafid, Pak. Oh, Nur Hafid. Oh ya. Oh, cuma mau menyambung pertanyaan dari Pak Sabar kali ya Pak Riki ya. Kalau bayangan saya ya itu kan punya data set yang time itu kan total ya, totally satu korsel. Sedangkan time provinsi ini kan sebetulnya per provinsi. Betul ya Pak Riki? Iya betul Pak. Nah, ya maksud saya apakah Pak Riki dan kelompoknya itu ya saya cuma mau tanya kalau di kan tadi yang sudah dilakukan country forecasting itu untuk level nasional, ya. Apakah patternnya itu sama dengan yang level provinsi atau gimana tuh Pak? Kalau misalkan bisa dikerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kami nggak mengerjakan sampai ke level provinsi Pak, kami melakukan pekerjaan hanya di level nasional. Namun kalau melihat dari kalau misalkan kita mau coba ngambil data yang dari misalkan provinsi Seoul aja gitu, jangan deh yang Daegu yang paling banyak penderitanya, itu kan nanti di si WK ini melakukan contohnya misalkan seperti ini Pak. Jadi dia kayak saya contoh aja yang sembuh aja, antara yang meninggal dan sembuh, itu algoritma yang digunakan sama, namun memberikan hasil RMSE-nya tuh di algoritma lain itu ada yang lebih baik atau sama. Jadi menurut saya tergantung dari training datanya yang digunakan untuk melakukan forecasting gitu Pak. Nah, artinya model yang dibuat untuk nasional nggak berlaku general kalau buat di provinsi gitu ya? Menurut saya sih begitu Pak, karena setiap provinsi berbeda, pertumbuhannya kan berbeda yang positif dan negatif. Kalau menurut saya sih akan berbeda dari yang nasional dan yang provinsi gitu Pak. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Izin tanya. Oke. Siapa namanya? Saya Dwison Pak dari kelompok 1. Saya mau bertanya, misalkan di hari tertentu ada nggak di situ data yang misalnya jumlahnya itu tidak bertambah. Nah, kalau misalnya jumlah tidak bertambah, itu di preprocessingnya dilakukan sesuatu atau nggak dilakukan apa-apa gitu. Jadi tetap itu dimasukkan perhitungan forecastingnya atau seperti apa? Itu saja Pak. Kalau dari yang saya pelajari di WK untuk preprocessingnya mungkin banyak ya. Tapi kami untuk tahapan ini kami tidak melakukan preprocessing apa-apa karena memang datanya satu sudah lengkap, yang kedua kami menggunakan forecasting cuma parameternya langsung di algoritmanya gitu Pak. Mungkin gitu ya Pak Dusan. Oh, siap. Saya cuma ini aja sih Pak, penasaran kalau misalnya datanya itu nggak ada growth di hari tertentu, apakah dia akan berpengaruh atau tidak. Makanya saya nanya apakah di drop atau di apa gitu. Ternyata nggak ada.
Siap. Kalau saya bisa share ini WK-nya. Oh ini yang how to interest ya, coba. Mungkin yang ini Pak Dison. Ini kelihatan ya? Nah ini kebetulan kelihatan kebetulan nilainya setiap dari tanggal 21 sampai 30 kebetulan akumulatif selalu bertambah ya. Nah itu menurut saya sih tergantung pemodelan yang dilakukan oleh WK. Karena di WK ketika kita memasukkan untuk data yang time series, dia akan transformasi data tersebut menjadi beberapa atribut nih Pak. Jadi ada positif, day of week, weekend, leg positif sampai 7, tanggal remap. Nah ini saya mencoba untuk membaca literaturnya WK, saya masih belum paham kenapa dia membuat transformasi seperti ini. Ini saya seperti itu Pak. Nah tapi karena jumlah akumulatifnya dari awal sampai akhir, sampai tanggal, maksudnya dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 20 Juni itu selalu akumulatif, selalu nambah gitu Pak. Nah berbeda halnya ketika kita mencoba di yang ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Misalkan ini yang ini ya Pak, SVM ini dengan kernelnya dia RBF kernel, gamanya 0,1. Nah dia kayak gini nih, membuat support vektor. Nah ini saya belum paham dia mentransformasinya seperti itu. Nah di sini Pak Dusun, karena jumlahnya kadang ada yang sama, ada yang walaupun akumulatif, namun jumlah yang sembuh itu kadang dalam misalnya dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Juni nih jumlahnya 277 semua. Nah ketika diprediktif dengan algoritma SVM di tanggal 28 Juni dia malah 279 turun, dan tanggal 29 itu jadi 278 orang. Nah ini kan harusnya kan selalu akumulatif naik ya. Nah itu menurut saya sih bergantung dengan data training yang kita inputkan untuk pemodelan seperti itu. Siap. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Nggak ada? Nggak ada? Oke, saya nanya ya. Ini kan menarik ini. Tadi presentasi sebelumnya, karena tipe datanya sama ini, sama-sama time series. Yang sebelumnya harga saham, yang ini penderita COVID. Kedua data karakteristiknya sama-sama data-data time series, dan kedua-duanya diminta untuk melakukan forecasting. Satu tadi berargumen memakai LSTM karena itu yang cocok untuk time series. Sementara kalian kelompok 6 ini ya. 5 atau 6? Kelompok 5? 6. Nah, kelompok 6 memakai MLP, multi-layer perceptron. Ya, Pak. Jadi mana sebenarnya yang bagus untuk time series ini? LSTM kah atau MLP menurut Anda? Kalau menurut saya sih kalau LSTM itu kan ada Sadia tangannya Sadia.
Menurut saya sih kami belum coba pakai datanya dari LSTM Pak ya. Kalau kalian kenapa pakai MLP? Kalau saya bilang saya melakukan itu karena ada literatur yang pakai itu Pak, tapi kami sebenarnya ingin mencoba berbagai macam algoritma sih Pak. Karena di salah satu literatur bilang bahwa data time series menggunakan algoritma apapun sebenarnya nilai errornya tidak begitu jauh, sehingga nilai prediktifnya itu hampir sama gitu Pak. Seperti itu Pak. Nah kalau misalkan saya bilang antara LSTM dan NLP, karena LSTM dia termasuk ke lebih deep neural network-nya Pak, sedangkan MLP walaupun MLP kita bisa pakai banyak hidden layer di situ, fungsi aktivasinya bisa dirubah-rubah, namun menurut saya sih LSTM jauh lebih baik sih Pak untuk prediksi. Tapi ya berbanding terbalik dengan mungkin waktu yang akan LSTM. Iya Pak, mungkin waktu yang digunakan untuk pakai LSTM jauh lebih dari sisi pemrosesan data akan lebih lama Pak ya, karena mungkin lebih banyak node yang akan untuk dihasilkan outputnya gitu Pak. Bukan karena di WK tidak ada LSTM, kamu pakai MLP? LSTM kalau nggak salah ada Pak, tapi kami tidak Tidak ada bawaan langsung, nggak ada, harus download lagi. Seingat saya ada Pak di fungsi di function Pak kalau nggak salah. Saya baca itu ada deep neural network. Memang harus download lagi Pak. Harus download lagi. Ya kan saya bilang harus download lagi. Bawaannya nggak ada. MLP ada bawaannya. Betul Pak. Jadi harus download lagi yang deep neural. Ya betul Pak, harus download lagi betul Pak. Tapi kalau mau download ada sih Pak sebenarnya. Iya, download ada. Bukan karena itu? Bukan Pak. Oh, bukan. Oke. Kedua yang juga berbeda kan, tadi kelompok yang sana harus melakukan pre-processing tapi pre-processing yang mempertahankan range-nya pakai min-max scaler. Kalian tidak pakai. Siap. Kenapa? Kira-kira begitu. Kenapa untuk yang ini tidak perlu di min-max scaler kah? Atau dibikin antara min 1 ke 1 kah? Atau di smoothing? Banyak aplikasi yang time series biasanya, termasuk kayak untuk tadi yang saham itu kita di smooth. Jadi ketika di training bukan langsung data trainingnya yang dipakai, tapi data smooth, hasil dari smoothing dari data trainingnya. Itu biasa dipakai karena untuk mencegah juga outliers biasanya, karena kadang bisa jadi ada suatu fenomena yang membuat, misalnya lah harga saham, untuk saham lah misalnya, ada fenomena yang tidak biasa terjadi misalnya tiba-tiba kayak COVID ini kan termasuk outlier ini misalnya di harga saham, karena bukan harga sesuatu yang normal menyebabkan mempengaruhi tentu ke keuangan, tapi tentu efek dari COVID ini tidak akan pernah diketahui sebelumnya, karena sebelumnya tidak ada, minimal sampai ya 2000 tahun 2000 lah waktu ada SARS misalnya. Jadi ada hal-hal yang membuat outliers yang ketika kita pakai langsung mungkin tidak terlalu bagus. Jadi makanya ada beberapa teknik yang dilakukan smoothing. Kalian berdua dari tadi sih tidak ada yang melakukan smoothing. Ya tidak masalah sebenarnya sih kalau untuk sekarang. Tapi tentu pertanyaannya, kenapa kamu tidak melakukan pre-processing sama sekali? Apa sudah dicoba melakukan pre-processing dan lebih jelek atau gimana? Kenapa? Kami mohon maaf tidak ini Pak melakukan percobaan untuk prosedur pre-processing karena menurut kami karena memang kalau misalkan kita melakukan datanya itu dilakukan katakan di smoothing gitu Pak ya. Dia nggak harus smoothing sih salah satu. Ya melakukan pre-processing lalu hasilnya baik gitu Pak. Takutnya jadi overfit sehingga datanya
untuk yang diprediksi jadi terlalu overfit gitu Pak. Oh, gitu. Nanti Itu jawaban ngarang berarti. menurut saya Pak, izin Oh, Pak. gitu. Enggak, biasanya sih tidak pernah sesuatu preprocessing itu membuat sesuatu itu overfit. Siap. Jadi saya nggak tahu dari mana itu keluar bahasa. Karena kalau saya baca-baca Pak, time series ini sangat rentan terhadap overfit Pak. Jadi kalau dilakukan preprocessing yang nggak tahu, kalau misalkan terlalu baik itu preprocessing sehingga datanya sangat stagnan gitu Pak. Justru itu berarti dia nggak akan overfit. Kalau misalnya kita lakukan smoothing, karena apa yang menyebabkan overfit itu outliers biasanya. Siap. Jadi biasanya preprocessing justru mencegah hal seperti itu terjadi. Ketika terjadi ada outliers, ada yang sesuatu yang tidak normal. Karena kalau classifier mempertimbangkan yang tidak normal itu padahal itu tidak biasa terjadi, dia jadi overfit. Dia hanya akan mengingat data trainingnya, bukan general fenomenanya yang dia pelajari, tapi dia juga mempelajari outliersnya yang menyebabkan dia malah overfit. Jadi makanya saya bilang statement Anda itu berbahaya kalau dibiasakan. Siap. Jadi pemikiran itu kalau biasanya justru melakukan preprocessing itu untuk mencegah overfit, supaya classifiernya tidak overfit sama data yang mungkin bisa jadi ada yang missing, ada yang outliers, ada yang anomali, dan lain-lain. Jadi justru kita melakukan preprocessing itu untuk mencegah itu. Jadi saya anggap jawaban itu tidak tepat. Seharusnya bukan begitu jawabnya. Siap, salah Pak. Jadi bilang aja mungkin belum dicoba Pak Sami, malas gitu misalnya. Atau aduh belum sempat Pak. Lebih kayaknya seperti itu karena kalian belum coba sebenarnya. Iya betul Pak, memang belum coba Pak. Saya nggak bilang ini salah loh ya. Siap. Tapi kita hanya akan tahu itu benar atau salah setelah dicoba biasanya. Oke. Kalian memakai apa tadi, random forest apa tadi? Saya lupa. Oh, enggak, multilayer perceptron, SVM, linear regression sama Hall Winter. Kenapa kalian pakai Hall Winter? Karena di salah satu prediksi yang paling besar kan di Cina Pak, dia literatur pakai Hall Winters. Sebenarnya kan Hall Winters itu kalau nggak salah sama simple exponential smoothing itu lebih advance yang Hall Winters Pak. Dia membandingkan itu Pak. Nah yang kalau dibilang kenapa saya pakai Hall Winters, ya karena literatur salah satunya pakai itu sih Pak. Kalau secara dataset untuk time series yang bisa digunakan mungkin Hall Winters gitu Pak. Jadi karena itu saya udah pernah bilang kan, jangan pernah karena dipakai. Sebenarnya kan kalian harusnya tahu Hall Winters ngapain sebenarnya. Apa bedanya dengan yang lain? Kalau Hall Winters dia membagi seasonal Pak, seasonal datanya akan dibagi jadi seasonal, lalu akan memprediksi sesuai dengan seasonal, lalu dia juga akan sebentar Pak. Mana sih? Sebentar Pak, mohon izin. Ada nilai alfa beta gamma. Nah, kalau salah nilai alfa beta gamma itu membandingkan antara trennya terus apa? Gini Pak, ada trennya, ada nilai value smoothing sama seasonal smoothing.
itu Pak. Jadi alfanya itu buat seasonal move smoothing nilainya 0 sampai 1, kami pakai 0,5, lalu trend smoothing nilai itu betanya, makanya saya pakai 0,5, lalu value smoothingnya 0,5, itu nilai gamanya. Iya, kenapa kalian pakai? Karakteristiknya ada spesifik biasanya orang pakai Old Winters. Biasanya sih karena berulang sih Pak, kalau saya baca. Nah, apakah masalah kalian memang COVID ini berulang trennya, polanya? Kalau makanya saya pakai ininya Pak, season cycle length-nya itu kalau defaultnya 4, berarti kan dia berulang setiap 4 hari. 4 hari atau 4 bulan atau termasuk tergantung ininya. Nah ini saya pakainya 1 Pak, seasonal cycle length-nya. Jadi saya anggap bahwa dia cycle length-nya itu 1, setiap 1 hari itu berubah cycle length-nya gitu Pak. Tapi kan tidak lebih baik kan Old Winters? Maksudnya mestinya begini, kalian kan udah tahu lah. Harusnya setelah lihat datanya kayaknya untuk yang kalian tadi kan menampilkan distribusi, bukan distribusi progresi dari datanya per hari itu tadi yang di awal. Kan dari situ kelihatan mestinya tidak ada yang mengindikasikan itu berulang per periode tertentu. Soalnya saya pakai datanya yang ini Pak, yang bukan yang nasional per hari. Nah, maksud saya bukan Pak, maksudnya yang jadi kalian nggak pakai per hari, penambahan per hari Pak. Saya makanya penambahan per hari, jadi akumulatif. Iya, per hari. Kan kalian mencoba 2 kan? Bukannya yang kalian pakai akumulatifnya juga untuk yang itu? Yang time yang mana Pak? Yang akumulatif, yang buat prediksi pakai yang akumulatif Pak. Kenapa yang akumulatif? Yang per harinya. Mestinya yang per harinya. Saya pengen yang per harinya. Karena kita pengen tahu besok kira-kira berapa orang yang akan positif. Sebenarnya kan tinggal dikurang sih sebenarnya Pak dari jumlah yang hari. Tapi nggak dapat polanya. Oh ya. Saya pengennya sebenarnya kalian lebih nyoba ke per hari karena yang saya pengen lihat adalah kelihatan kapan kita tahu kapan akan dia peak, kapan dia akan selesai. Jadi kita bisa prediksi misalnya, kayak diterapkanlah di Indonesia misalnya, kita tahu kita ini udah lewat peak atau belum. Dan kedua kita tahu kira-kira kapan ini akan yang kayak istilah sekarang kan first wave, second wave. Iya Pak. Kalau akumulatif itu nggak kelihatan jelas karena grafiknya lebih grafik yang akan terus naik terus. Ya. Paling lihat dari grafiknya mungkin agak lebih landai gitu Pak ya dibandingkan kalau dia kalau misalkan jumlah penambahannya itu sangat eksponensial atau sangat tinggi gitu mungkin akan jauh lebih curam gitu Pak. Kalau ini kan jumlah akumulatifnya lebih landai gitu Pak dibandingkan sulit melihat kalau kayak grafik tadi yang kalian tampilkan itu. Landainya sudut berapa gradiennya? Siapa? Nah, kalau bisa yang untuk di laporannya jumlah perharinya. Baik, nanti ditambahkan Pak. Oke, terus kalian tadi pakai apa aja sih? Kan kelihatan itu pakai Hot Winters gak ada bagus-bagusnya sama sekali, saya lihat juga. Seharusnya sih perlu dipakai ini, memang dari awal udah dipilih nggak usah dipakai karena kalian harusnya tahu itu nggak cocok dengan data kalian. Oke, ini kan kelihatan bahwa semakin harinya jauh, misalnya 7 hari atau 3 hari itu kan semakin besar errornya itu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat supaya lebih akurat ke depannya 7 hari ke depan atau 3 hari ke depan itu lebih menyerupai lah. Kan kalau dengan yang sekarang kan masih agak jauh prediksi akurat performance untuk yang
1 hari ahead dengan yang 3 hari ahead itu kan masih lebih jelek yang 3 hari ahead. Kira-kira kalau kalian saya mintain gimana cara-cara kira-kira apa aja yang bisa dilakukan untuk supaya minimal ya mendekati lah. Kalau sekarang kan agak jauh, itu jauh banget. Bisa sampai 4 kali lipat lebih jelek. Mungkin tadi Pak yang kita melakukan pre-processing, kemudian normalisasi datanya dulu untuk yang outlier mungkin Pak. Bisa itu aja, cukup. Harus dicoba dulu Pak saya Pak. Saya rasa sih nggak bisa. Siap. Yang lain kira-kira apa yang lain? Teman-teman ada yang bisa bantu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya prediksi akurasi itu juga. Ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan saham tadi sih itu. Mungkin tapi mereka kan nggak nguji sampai 2 hari, 3 hari ke depan. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Ini biasa dalam riset. Kita pengen memprediksi yang agak jauh ke depan gitu. Karena kalau kita invest itu pengennya kira-kira kita tahu kapan return of investment-nya balik. Siap. Kalau dengan sekarang tentu kan berarti akurasi kalau kita memprediksi jauh ke depan itu masih jelek banget. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya akurasi jangka panjangnya bisa mendekati akurasi jangka pendeknya? Ini untuk global seluruh algoritma apa per algoritma? Ya terserah, ngomong aja misalnya mungkin kita bisa nyoba ini atau saya nyobain yang SVM ganti kernel polinomial maupun RDF tetap sih Pak untuk hari pertama sampai hari ke-10 pun jumlah nilai RMSE-nya semakin meningkat gitu Pak. Mana kira-kira lebih bagus? RBF, polinomial mana yang lebih bagus per itunya tadi saya coba lihat. Polinomial Pak yang lebih bagus Pak. Siap. Kenapa kira-kira? Coba kenapa? Karena kalau datanya time series mungkin lebih cocok polinomial kali Pak ya. Kenapa kira-kira begitu? Enggak. Kenapa sih Kak? Mama ambil dari sana sini ya? Maaf, belum bisa jawab Pak siapa. Oke. Kalau misalnya metode lain kira-kira apa yang mungkin menurut kalian kira-kira lebih cocok untuk prediksi jangka panjang ini? Selain saya mungkin pakai yang metode yang ini Pak, karena dia pakai biasanya begini. Saya pernah baca ARIMA Pak, average itu di beberapa forecasting ada yang menyinggung ARIMA maupun SARIMA. Karena mungkin di situ memang hasilnya jauh lebih baik di beberapa ada yang lebih baik di ARIMA. Iya, kenapa nggak dicoba? ARIMA lebih simpel karena nggak butuh training biasanya ARIMA malah. ARMA. Ya Pak, karena emang kami terkendala di coding Pak, makanya kami justru lebih gampang malah. Itu malah nggak butuh di training itu. Bisa on the fly langsung. Mungkin karena moving average-nya bisa digeser-geser gitu saya lihat Pak. Iya, dia hanya menghitung average aja, berapa average ke depan, ke belakang untuk ke depan. Iya Pak. Mungkin salah satu yang bisa dicoba ada
Arima mungkin Pak, gitu Pak. Arima cocok untuk yang long term. Kenapa? Memang cocok Arima untuk long term. Arima itu smoothing sebenarnya. Iya, smoothing. Jadi smoothing aja sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa jadi untuk kalian juga bisa kalian pakai sebagai pre-processing bisa Arima. Siapa? Saya bukan tentara, gak usah pakai siap-siap segala. Oh iya Pak. Saya pengen saya di sini menilai, jadi saya ngasih pertanyaan untuk saya nilai seberapa paham kalian dengan yang kalian kerjakan. Itu doang di sini, jadi bukan apa-apa. Jadi kadang apa yang saya bilang ini bisa jadi bohong. Jadi oh ya untuk yang lain juga jangan percaya juga apa yang saya bilang sekarang karena bisa jadi saya double negatif gitu, bisa jadi single negatif. Saya pura-pura bilang ini salah atau ini pura-pura ini benar. Seberapa mampu kalian mempertahankan argumen yang kalian bilang tadi dari tadi kan saya pengennya kalian mengeluarkan argumen. Jadi jangan anggap yang kalau sekarang saya lagi menguji presentasi jangan anggap yang saya bilang ini sebagai kebenaran yang kalian bawa ke nanti kemana-mana karena bisa jadi ada bohongnya di tengah. Baik Pak. Jadi menurut kamu Arima cocok di sini? Harus saya coba sih Pak kalau menurut. Oke, yang lain nggak ada. Kalau menurut saya pribadi Arima mungkin nggak terlalu cocok. Di sini. Karena kenapa orang ke arah machine learning? Karena yang Arima itu signal processing base itu hanya dia melihat pola jangka pendeknya karena dia moving average doang. Kalau kita hitung moving average-nya terlalu jauh, ya malah bisa jelek di jangka pendeknya. Baik. Oke lah. Gak ada lagi kira-kira yang lain misalnya lebih cocok. Kalian saya baca beberapa tadi banyak ada. Ya udahlah. Oke lah. Jadi itu aja kali dari saya. Yang lain gak ada pertanyaan? Baik. Pak, kalau saya mau nanyanya ke ini Pak, lebih ke masalah proposal tesis yang lagi kita buat Pak sebenarnya. Jadi mau nanyanya Pak. Hah? Kalau nanya ke siapa? Nanya ke saya? Iya ke Pak Hilman Pak. Oh, ada apa? Ya, kita kan lagi pada buat proposal Pak. Saya takut. Saya ada ketertarikan juga di COVID ini kan. Yang saya pilih itu nggak bisa dikerjain gitu Pak. Saya mau nanya sih Pak, kira-kira kalau saya melakukan, sebenarnya sih mirip sama yang Ricky lakukan, cuma dengan data Indonesia yang ternyata tuh perkembangannya hanya memeriksa yang dites aja, karena yang nggak dites kan nggak masuk ke dalam time series-nya COVID Indonesia ya Pak. Itu bisa dikerjakan apa enggak sih Pak? Kamu mau ngapain? Memprediksi apa? Sama Pak, sama yang kerjain Ricky, cuma datanya saya mau coba pakai data Indonesia Pak. Tapi cuman ada data yang positif. Yang isinya cuma ada kematian, penyebaran. Sama data yang positif kan? Ya, betul Pak. Ya sama aja kan sama yang dikerjakan Ricky. Ya cuma datanya itu bisa nggak sih Pak dikerjain? Karena kan yang kita tahu Indonesia ini kan nggak gratis lah ya tesnya. Jadi yang dites itu cuma yang ya nggak semua gitu. Takutnya nggak mewakili responden gitu Pak. Responden? Ya? Kenapa pakai responden segala? Takutnya nggak mewakili Indonesia-nya, Pak. Bisa nggak sih, Pak? Gitu? Sebenarnya bisa, tapi kamu udah harus ngumpulin dari sekarang. Mungkin manual, karena ya kan per hari dia merilis kan, berapa yang positif, berapa yang dites, berapa yang sembuh. Kan semuanya tapi dia rilisnya per hari dan nggak tahu saya, ada nggak orang yang merekap itu? Ada Pak, di Kaggle udah ada Pak yang ngerekap, Pak. Ya udah, berarti ya bisa berarti. Terus masalahnya di mana? Tadi saya khawatirnya nggak bisa karena itu Pak. Nggak. Ya. Kalau kayak di
Kanada itu saya lihat semuanya itu di tes dan gratis gitu kalau nggak salah Pak ya. Ya masalah valid tidaknya, maksudnya bukan valid ya. Kalau eksperimen mah tetap bisa valid. Masalah mewakilinya mungkin. Maksudnya apakah data itu mewakili kondisi Indonesia? Ya kita harus mengasumsikan klaim pemerintah dong, karena kita mengambilnya dari sumber resmi. Ya asumsinya ya sumber resmi ya resmi gitu. Oke, jadi kerjain aja gitu Pak ya, bisa kali Pak ya. Ya bisa mestinya. Asumsinya kan yang dilaporkan pemerintah adalah valid. Ya kita pakai itu. Oke, siap, mestinya Pak. nggak ada masalah mestinya. Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Ada lagi? Boleh nanya Pak? Tentang apa ini nanyanya? Ini tentang ya mungkin ada kaitannya dengan tadi Pak. Kita kan sedang nyusun ini Pak, nyusun proposal dan kita sudah beberapa kali melakukan eksperimen. Dan pemilihan algoritmanya itu kan kita masih meraba-raba nih Pak. Dari berbagai algoritma yang kita coba, yang tadi Pak Hilman sampaikan, sebaiknya dengan pemilihan algoritma itu kita melakukan eksperimen, kemudian dengan preprocessing yang sama, pemasukan hiperparameter yang sama dari berbagai algoritma. Apakah acuan dari pemodelan terbaik itu adalah dengan mean square error itu aja Pak, atau gimana Pak? Ya kalau untuk regresi ya itu yang sering dipakai, tapi bukan satu-satunya yang dipakai. Ya kalau memang masalah yang diselesaikan adalah masalah regresi, ya RMSE ya salah satu yang bisa dipakai. Maksudnya nanti itu jadi penguat kita ketika kita berargumen bahwa pemilihan model inilah yang jadi pilihan kita gitu. Berarti untuk regresi misal dengan MSE gitu Pak ya? Bisa salah satunya. Klasifikasi apa Pak? Selain ya? Ya biasa akurasi, F1 score. Akurasi dengan yang berarti jadi ini Pak, acuan kita untuk menguatkan argumen bahwa pemilihan model yang kita pilih itu telah tepat gitu Pak. Iya, yang penting menjadi catatan adalah ketika datanya tidak balance, itu yang menjadi catatan pemilihan. Kalau datanya balance, sama pentingnya semua kelasnya, sebenarnya mau pakai apa aja nggak masalah. Mau pakai F1 score, karena F1 score-nya itu akan sama dengan akurasinya. Kalau datanya sama, balance. Yang menjadi isu biasanya kalau datanya nggak balance, itu yang harus lebih berhati-hati memilih metrik untuk evaluasinya. Jadi kalau untuk data imbalance, mungkin akurasi bukan yang paling pas. Mungkin. Ya tergantung karakter kelasnya. Kalau emang karakter kelasnya sama pentingnya, mungkin akurasi nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya karakter kelasnya lebih penting, misalnya lah kayak deteksi penyakit. Kalau kita deteksi penyakit, mana lebih penting yang benar? Misalnya lah ini prediksi kanker. Kanker diprediksi tidak kanker dibandingkan tidak kanker diprediksi kanker, mana yang lebih berat bobotnya? Kan beda itu. Karena pengennya kita tentu dia nggak apa-apa salah misalnya yang tidak kanker diprediksi kanker daripada orang yang punya kanker tapi diprediksi tidak kanker. Jadi ada perbedaan penting false negatif sama false positifnya itu yang kayak sekarang soal COVID kan sering dibahas itu yang satu bilang. Karena kelas itu punya pentingnya berbeda. Nah itu tentu akurasi nggak cocok dipakai ke sana. Cari yang mana yang lain lah. Ya jangan saya tanya sekarang lah. Ya itu kalian lah kerjakan pas tesis. Jadi itu yang penting. Buat pegangan kita. Jadi ketika kita yang pasti saya hanya bisa bilang kalau dia kelasnya bobotnya beda dan dia datanya tidak balance,
ya jangan pakai akurasi lah. Ya, ya. Ya kan kalian sudah besar, masa saya suapin kan. Yang pasti jangan akurasi, itu yang pasti. Iya. Yang Oke, kedua sebenarnya yang saya mungkin perlu catat di sini sih, kalian nggak usah terlalu fokus mengcompare method, karena ketika kalian mau mengcompare method sebenarnya lebih kompleks dari yang biasa biasa dilakukan di kampus kita. Karena kalau kita mau mengcompare method, setiap metodenya itu harus dioptimasi dulu. Nggak bisa kita hanya nyoba satu settingan metode ini, satu settingan metode sana, satu settingan metode yang C, terus kita lihat hasilnya, terus ternyata metode A yang paling bagus, terus kita klaim naive Bayes, misalnya naive Bayes yang paling bagus untuk masalah ini. Ini misleading statement tersebut, karena bisa jadi kalau misalnya metode yang B-nya diubah parameternya, bisa jadi lebih bagus dari naive Bayes. Kalau belum dicoba semua. Makanya kalau ketika kalian memang pengen komparasi berbagai metode, setiap metodenya sudah harus dioptimasi. Jadi setiap metodenya memang udah harus diuji dengan berbagai parameter yang berbeda-beda, sehingga kalian punya kesimpulan settingan ini yang paling bagus dari semua yang udah kami uji. Lalu di sana juga diuji dengan semua parameter yang mungkin berbeda, kalian dapat yang paling bagus, baru kalian bisa compare metode yang kalian uji tadi. Akan lebih baik kalau memang kalian mau mengerjakan tesis, saran saya sih begini, biar lebih cepat. Ini masalah cepatnya sebenarnya. Pertama kalian lihat paper yang terbaru, dia ngapain. Satu itu aja, nanti itu dijadikan baseline sama kalian. Lalu kalian kira-kira nambah apa sih dari yang sudah dikerjakan orang, yang sudah bagus ini. Nambah sedikit aja. Ya itulah yang harus kalian cari selama 3 bulan itu, yang sedikit itu. Kalian bikin apa gitu kira-kira. Nah, kalau sudah lebih bagus ya udah jadi tesis sudah kalau saya sih. Dan lebih gampang nulisnya karena tinggal kalian compare dengan yang punya orang dengan yang kalian improve dari situ. Jadi lebih cepat maksudnya enggak. Karena kalau memang kalian pengen mengcompare ya memang sih biasanya lulus-lulus juga sih sebelumnya, cuman sebenarnya meaningless semua yang dilakukan itu enggak ada artinya karena semua klaim itu sebenarnya salah secara akademik, karena kalian mengklaim sesuatu yang belum kalian uji semuanya, terus kalian klaim di kesimpulannya naive Bayes yang paling bagus. Seperti yang dari tadi yang beberapa kan ada yang bilang langsung MLP yang lebih bagus dan apa. Ya mungkin saya sih udah agak senang karena kalian sudah ada yang mencoba beberapa parameter yang berbeda-beda, jadi mungkin klaim itu sudah agak lebih benar. Tapi biasanya kan enggak di tesis, cuma nguji satu dan diklaim sebagai yang terbaik. Jadi itu yang mungkin catatan kalau memang kalian pengen mengcompare, compare-lah secara benar. Jadi ujilah dengan berbagai parameter dan parameter itu dicari, ditun mana yang paling bagus sehingga klaim bahwa metode ini yang paling bagus ada dasarnya sebenarnya. Itu sih yang paling penting. Jadi secara akademik bisa dipertanggungjawabkan statement tersebut. Oke, ada lagi? Ya, mungkin dua lagi kan ya? Iya Pak, 2 lagi Pak. Dua lagi. Depan aja lah. Oke, ada lagi ya? Pak, mohon izin Pak. Ini sama Pak, masalah proposal tesis juga Pak. Jadi kan saya proposal tesisnya kemungkinan ngambil tentang speech action Pak. Aksen? Dialek? Iya. Iya Pak. Nah, saya dapat info dari Pak Agus katanya untuk masalah voice recognition dan semacamnya saya lebih baik nanya langsung ke Pak Hilman. Jadi mohon izin ntar kalau misalnya itu saya boleh wapri Bapak ya Pak? Boleh. Asal jangan malam-malam aja. Oh ya siap Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke lah, sampai situ aja. Sebenarnya saya sih cukup senang hari ini. Jadi kalian banyak sudah ya mencoba berbagai variasi sehingga lumayan lah. Ada sedikit berarti menumbuhkan curiosity dari marah-marahnya saya selama ini.
Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk sisa 2 kelompok lagi minggu depan. Oke? Ya, Pak. Makasih, Pak. Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.